Salve, Shalom, sahabat-sahabat Bentara Soferdi. Jumpa lagi bersama saya, Frater Hendra Justian SPD dari Seminari Tinggi Ledalero, Maumere, Flores. Teman-teman, dalam edisi kali ini saya akan menjelaskan tentang Minggu Prapaskah keempat yang biasa dikenal dengan sebutan Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Kenapa Minggu Prapaskah keempat disebut sebagai Minggu Letare atau Minggu Sukacita? Nah, teman-teman, kita saat ini telah berada pada pertengahan masa puasa dan pantang. Hari Minggu ini tepat 23 hari kita menjalani masa pantang dan puasa. Gereja menyediakan Minggu Prapaskah keempat sebagai minggu khusus untuk bersukacita karena dalam berpantang dan berpuasa, dalam ambil bagian bersama Kristus di jalan penderitaannya, kita sudah bisa setia bertahan selama setengah perjalanan penuh. Karena itu gereja mengajak hari ini secara khusus umat Kristiani untuk bersukacita. Lalu sukacita itu juga berarti bahwa perayaan liturgi hari ini tidak menghilangkan nuansa prapaskahnya, tetapi sedikit diberi warna yang lain. Minggu Prapaskah keempat sering juga disebut sebagai Minggu Mawar. Kenapa disebut sebagai Minggu Mawar? Karena sangat dianjurkan pada hari Minggu Prapaskah keempat, panti imam atau altar diberi hiasan bunga dan secara khusus bunga mawar. Kita kan tahu bersama sejak dimulainya masa Prapaskah pada hari Rabu Abu, semua hiasan-hiasan bunga pada altar ditiadakan. Tetapi pada Minggu Prapaskah keempat, gereja menganjurkan itu. Secara khusus bunga mawar. Kenapa bunga mawar? Teman-teman bisa saksikan sendiri atau teman-teman sendiri kan pernah melihat bunga mawar kan? Bunga yang begitu indah tetapi memiliki batang yang berduri. Nah, bunga mawar itu menggambarkan penderitaan Kristus, juga perjalanan penderitaan kita dalam perjalanan kita di dunia akan mendapatkan mahkota kebahagiaan jika kita setia bertahan di dalamnya bersama Kristus Tuhan. Kristus telah menunjukkannya, penderitaannya, kesengsaraannya beroleh mahkota kebahagiaan, kemenangan dalam kebangkitan. Nah, teman-teman, Minggu Letare juga identik dengan warna merah jambu atau warna merah muda atau warna pink dalam liturginya. Hal ini sama dengan apa yang dinamakan dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita dalam masa Advent, pada Minggu Advent ketiga yang ditandai dengan lilin berwarna pink dan juga warna liturgi berwarna pink atau merah jambu. Nah, kalau teman-teman ikut secara baik bacaan-bacaan yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, semuanya berbicara tentang sukacita. Sejak awal antifon pembuka dalam perayaan Ekaristi sudah dengan ajakan bersukacita dan bergembiralah Yerusalem. Kemudian dalam bacaan pertama dari kitab 2 Tawarik, di situ dikisahkan tentang Allah yang menghukum bangsa Israel dalam pembuangan ke Babel, tetapi kemudian bangsa itu mendapatkan kabar sukacita, pembebasan setelah Allah menggerakkan hati Kores, raja Persia, untuk membebaskan mereka dari tawanan di Babel dan menghantar mereka pulang kembali ke Israel. Lalu dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, juga digambarkan bagaimana manusia itu mati karena dosa, tetapi karena kasih Allah, Allah menghidupkan manusia. Manusia bersukacita karena kasih Allah yang menghidupkan itu. Lalu dalam bacaan Injil Yohanes digambarkan bahwa sedemikian besar kasih Allah kepada manusia sehingga ia menganugerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Inilah dasar yang kemudian mengungkapkan identitas Allah oleh penginjil Yohanes sebagai kasih. Kita bergembira dan bersukacita pada minggu ini karena penebusan dan penyelamatan Kristus untuk manusia hampir tiba, hampir dekat. Mari kita bergembira, bersukacita bersama Kristus Tuhan sambil terus mempertahankan kesetiaan kita untuk berjalan dalam setengah waktu masa pantang dan puasa yang masih akan kita lalui ke depan. Salam hangat dari Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, Bentara Soferdi. Salve!